unik Bu ya, berbanding terbalik 90 derajat dengan negara kita. Contohnya pada bagian warna Bu ya. Pada bagian warna, kalau negara Malaysia itu cenderung simple bagian warnanya, dan rata-rata warnanya itu gelap, memakai stripping ya yang bawaan-bawaan pabrik lah. Berbeda dengan modifikasi motor negara kita Bu ya, dimana bodinya itu rata-rata warnanya menyala Bu. Okay, let's go. American dream. Oke guys, kembali lagi bersama saya Cep Heri ya. Di video kali ini seperti biasa saya akan mereaksi salah satu video ya. Dan pada video kemarin saya telah mereaksi motor-motor yang disukai oleh orang Malaysia atau negara tetangga kita ya, dan yang tidak disukai atau kurang peminatnya ya di Indonesia ya. Nah, hari ini saya sudah mendapatkan bahan video dari Bang Andi Prans ya. Jadi ini tentang perbedaan style atau modifikasi motor di negara Indonesia dan di negara Malaysia atau negara tetangga kita ya. Nah, so kita langsung saja lihat videonya ya. Negara Malaysia itu unik Bu ya, berbanding terbalik 90 derajat dengan negara kita boy. Suaranya itu benar-benar yang gak suka motor yang terbang-terbang, paling ingin kan motornya kalau boy sambil tidur-tidur. Jumpa lagi dengan saya di Frans seperti saya. Gimana kabar semua? Baik-baik? Puji Tuhan kalau baik-baik. Oke boy, jadi pada video saat ini kita akan memberikan sebuah asupan, edukasi, dan inspirasi tentunya seputar modifikasi boy. Modifikasi apa? Ini adalah modifikasi motor tetangga. Iya, jadi kita akan mengulas sebuah motor modifikasi tetangga boy. Maksudnya bukan tetangga sebelah rumah ya, namun negara tetangga boy ya. Ya, negara Upin dan Ipin, atau lebih tepatnya negara Malaysia. Motor yang akan kita ulas pada video saat ini adalah motor yang paling banyak diminati oleh modifikasi anak muda di sana boy. Ya, motor Yamaha Y15ZR, atau biasa kita kenal di negara kita yaitu Yamaha MX King. Oke boy, langsung saja kita ulas motornya. Tapi sebelum lanjut kita ulas motornya, jangan lupa ya klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar berandamu dipenuhi dengan motor-motor keren boy. Ya oke boy, jadi seperti kita ketahui bersama ya, bahwa Jupiter MX ini setiap tahunnya itu ada varian terbaru, mulai dari old sampai yang new. Sama juga dengan negara tetangga boy ya, motor Jupiter MX ini dikenal di negara tetangga itu dengan Y15ZR. Nah, modifikasi Yamaha Y15ZR pada negara tetangga itu variannya sama, mulai dari model old sampai yang new boy, sampai yang terbaru. Namun yang akan kita bahas di sini di model yang terbaru saja ya, karena mengikuti trennya. Nah, jadi teman-teman, ini ada salah satu motor yang mirip ya dari Yamaha ya. Kalau di kita itu Yamaha MX ya, Jupiter MX, dan ini di sini apa ya, Y150 Y15ZR ya, Y15ZR atau Y150ZR ya. Jadi ini kebetulan ya agak sama ya, cuma beda namanya doang ya. Modifikasi Yamaha Y15ZR pada negara tetangga itu variannya sama, mulai dari model old sampai yang new boy, sampai yang terbaru. Namun yang akan kita bahas di sini di model yang terbaru saja ya, karena mengikuti tren yang sekarang lagi banyak dimodif itu Y15ZR yang keluaran terbaru boy. Nah, modifikasi negara tetangga atau negara Malaysia itu unik boy ya, berbanding terbalik 90 derajat dengan negara kita. Contohnya pada bagian warna boy ya. Pada bagian warna, kalau negara Malaysia itu cenderung simple bagian warnanya, dan rata-rata warnanya itu gelap, memakai stripping ya yang bawaan-bawaan pabrik lah. Berbeda dengan modifikasi motor negara kita boy ya, dimana bodinya itu rata-rata warnanya menyala boy. Rata-rata itu warnanya warna cerah lah.
Bisa kalian lihat seperti ini ya, rata-rata modifikasi di Indonesia itu saat ini warnanya warna cerah. Nah, seperti ini warna hijau, biru, dan lain-lain. Nah, jadi berarti di Indonesia itu arah kiblatnya ke Thailand ya. Setelan-setelan ininya ya, modifikasinya lebih ke multi warna ya, banyak warna. Dan ada yang agak berbeda, mungkin itu 100% berbeda ya. Modifikasi di Indonesia lebih ke warna, style atau kayak gimana ya. Paling arm atau Swiss armnya biasa-biasa saja atau diganti dengan yang chrome paling ya, atau juga dibolong-bolongin. Tapi kalau di Malaysia ini ada yang aneh ya, si Swiss armnya dipanjangin ya. Nanti kita pantau lagi, lihat ya. Sedangkan motor negara Malaysia itu warnanya seperti grey, hitam. Nah ini. Panjang, Swiss armnya panjang. Kemudian selain ada bagian bodi yang menonjol boy, yang kedua yang berbeda berbanding terbalik dengan negara Indonesia itu adalah bagian velg boy. Kalau negara kita itu cenderung menggunakan velg trali ya untuk modifikasi anak muda, atau biasa dengan velg jari-jari. Nah, namun pada negara Malaysia itu velgnya cenderung menggunakan velg-velg bintang boy ya, yang berbentuk-bentuk model menyerupai RCB. Namun entah ini mereknya RCB atau bagaimana ya, kita kurang tahu, karena velg di negara sebelah itu banyak sekali variannya boy. Nah, kadang yang menggunakan velg jari-jari ya, rata-rata menggunakan velg bintang boy. Kemudian hal yang berbeda yang menonjol lainnya adalah bagian swing arm boy, atau kaki belakangnya. Nah, kalau negara Malaysia itu bagian swing armnya itu semakin apa ya, diganti dengan variasi-variasi yang lebih panjang ke belakang boy. Walaupun itu standar ataupun diganti model-model variasi, rata-rata itu memanjang ke belakang, panjang ke belakang. Nah, beda dengan Indonesia boy ya, dengan negara kita yang rata-rata itu anak muda sukanya modifikasi bagian swing armnya itu dicowak boy, dicowak agar bannya lebih maju. Dicowak, dibolong-bolong. Mungkin ada yang bertanya ya, Bang, kenapa kok negara Malaysia swingnya dimodifnya suka yang panjang, sedangkan yang Indonesia pendek-pendek banyak dimajuin. Nah, itu kan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau negara kita itu cenderung sukanya jarak-jarak dekat, sukanya yang motornya mumbul-mumbul, motornya terbang-terbang. Ayo, siapa yang diantara kalian yang nggak suka motornya terbang-terbang? Paling ingin kan motornya kalau digas itu terbang-terbang gitu. Nah, kalau swing arm dipendekin itu napasnya jadi pendek dan tarikannya lebih enak boy. Cuma ya itu tadi, hanya untuk jarak pendek. Kalau jarak jauh, swing arm pendek seperti ini itu gimana ya, motor rasanya itu nahan banget boy ya. Kayaknya mesin masih mau memompa, tapi bolanya, rotasi bannya sudah mentok di seperti itu pada kecepatannya. Namun berbeda boy, hobi di negara ini, di hobi negara Malaysia itu, mereka tidak terlalu menyukai dengan yang namanya balap-balap liar jarak pendek. Siapa bilang nggak suka balap-balapan? Mereka suka kok balapan, namun mereka sering beradu kecepatan itu jarak jauh boy ya. Mereka itu suka dengan balap liar, namun memang liar-liar seliar-liarnya boy. Gak cuma pendek 201 meter atau berapa. Kalau mereka itu jaraknya berkilo-kilo boy yang mereka tempuh. Pokoknya panjang banget. Jadi tak heran kenapa swing mereka dibuat panjang ke belakang boy. Karena kalau swing arm semakin panjang begini, tarikan nafas dari sebuah motor itu semakin panjang juga boy. Jadi kalau dibuat perjalanan jauh atau jarak tempuh jauh itu semakin bagus kalau swingnya belakang panjang. Oh, jadi berpengaruh ya Swiss arm yang panjang sama yang pendek ya. Kalau di kita kan identiknya dengan pendek ya. Berarti jaraknya pendek, cuma ratusan meter ya, balapan drag. Tapi ini balapan drag lebih ke jarak yang lebih jauh ya, jarak yang lebih panjang. Makanya katanya si Swiss armnya dipanjangin biar langkahnya makin panjang ya. Kemudian dari spek mesin boy ya, spek mesin dari Indonesia dengan Malaysia itu juga berbeda terbalik boy. Kalau Indonesia itu suka modifnya mesinnya rata-rata standar tapi penampilan arogan boy ya, kayak aku misalnya. Kalau negara Malaysia itu modifnya motornya standar tapi mesinnya itu rata-rata sudah di tune up boy, sudah nggak standar. Kalian bisa lihat di video ini boy, suaranya itu benar-benar gahar ya.
Nah ini boy, bagian-bagian dalamnya sudah diganti seperti bloknya ini. Dan mungkin dalamnya juga tetap sudah dicun boy ya. Bayangkan ini motor standar bisa kecepatannya bisa capai pecah begini boy ya. Ini padahal masih seperti ini modelnya boy. Namun kecepatannya itu memang luar biasa jika dibandingkan dengan negara kita. Namun ya kembali lagi ke kebutuhan dan gaya hidup masing-masing boy ya. Karena mereka suka dengan balap-balap liar, jarak tempuh jauh, jadi tak heran jika mesin-mesinnya mereka tune up seperti ini. Beda dengan kita, kalau kita itu cenderung lebih hobinya itu ke dunia-dunia kontes boy ya. Banyak dari kita yang modif motor ganti-ganti variasi itu rata-rata ke dunia kontes. Kalau ke drag itu kemungkinan besar sudah nggak pakai bodi seperti ini boy. Karena kalau drag itu rata-rata pokol boy, berbeda dengan mereka. Kalau mereka ini walaupun drag pakai full body. Nah, sedangkan kita kalau full body begini sudah jelas pasti motor buat ikut kontes boy. Terus lanjut kemudian perbandingannya yang ketiga yang berbanding terbalik dengan negara kita itu adalah ini boy, cara bawa motor. Nah cara bawa motornya gimana? Memang benar sama-sama slow, sama-sama santuy. Namun kalau negara kita itu bawa motornya rata-rata cabe-cabean boy ya. Rata-rata gonceng 3. Nah berbeda dengan negara Malaysia ini boy. Mereka kalau bawa motor itu sambil-sambil tidur. Bukan ini maksudnya, sambil-sambil tidur ya seperti mereka ini. Sambil-sambil tidur sambil bawa motor. Entah ya supaya kenapa, mungkin supaya loss ya anginnya tray ke belakang. Tapi ya itu, ini itu sangat berbahaya boy ya, membahayakan kita. Kalau bawa motor model begini itu walaupun bukan ban cacing, ban besar sekalipun bisa membuat kita celaka boy ya. Bayangkan jika ada sebuah kucing lewat atau ngerem dada itu pasti auto out dan auto dipanggil yang maha kuasa. Wow, ngeri sekali boy. Sambil tidur-tiduran gini memang mereka itu beran loh ini ya. Banyak kendaraan umum lewat kesana kemari mereka nggak punya rasa takut boy. Wow. Indonesia itu sering balap liar namun bawanya ya normal. Nggak sesuai mereka ini boy ya, drag-drag juga normal. Kalau balap liarnya mereka normal. Tapi kalau negara sebelah ini memang wow, luar biasa sekali boy. Di sini mereka memang beradu kecepatan ya. Buat kalian jangan ditiru adegan mereka ini karena ini mungkin sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang para profesional boy ya. Buat kamu jangan coba-coba buat seperti ini biar dibilang viral. Bahaya loh boy. Terus perbedaan yang terakhir boy dari segi detailing variasinya boy. Nah ini bisa kalian lihat ya, kalau negara kita itu modifikasinya variasinya memang full detail sekali boy. Berbeda dengan negara Malaysia, negara tetangga ini, dimana mereka variasinya itu bukan kurang terlalu banyak ya, mungkin kurang full boy. Kalau dari segi variasi itu masih Indonesia yang lebih banyak penggunaan variasinya, beda dengan Malaysia ini boy ya. Bukan gak ada variasinya, cuma hanya beberapa variasi yang mereka gunakan boy ya. Contohnya seperti hanya penggantian swing arm, knalpot racing, terus pemakaian kalipernya itu berbeda ya dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu pakai kaliper yang terlihat mewah begini, terlihat wow begini tuh hanya motor-motor moge saja. Kadang motor BP yang menggunakan kaliper seperti ini boy. Kalau modifikasi motor Indonesia itu rata-rata kalipernya ya kaliper 2 piston, 4 piston ya, yang bagaimana ya, pokoknya nggak seperti ini. Kalau yang seperti ini tuh rata-rata di Indonesia itu hanya motor-motor moge saja yang menggunakan boy. Itu boy bisa kalian lihat ya, variasinya ada, cuma tidak sedetail dan tidak sebanyak di negara Indonesia. Kalau negara kita itu modifnya ya sampai kalter itu ada yang dimain bat. Bayangkan nggak mau detail gimana modifikasi anak bangsa negara kita boy. Sampai di mesin-mesin aja ya, khususnya untuk modifikasi aliran street racing boy. Karena street racing itu adalah modifikasi khas Indonesia boy, khas karya anak bangsa. Sampai dengan part-part modif, velg, stang, semuanya diukir boy, dibatik. Kurang kreatif gimana coba ya negara-negara kita itu. Tapi ya kita herannya itu, banyak yang membuli, banyak yang merendahkan, yang mau bilang bahwa modifikasi street racing itu alay gitu. Pakai ban cacing lah, warnanya cerah lah. Mereka itu nggak tahu bahwa semua itu adalah hasil karya anak bangsa negara kita. Oke boy, jadi seperti itu tadi untuk perbandingan perbedaan antara modifikasi negara Indonesia dan negara Malaysia bos. Intinya baik modifikasi negara Indonesia ataupun modifikasi negara Malaysia itu ada ciri khas masing-masing, ciri khas tersendiri. So jika kamu sudah nonton video ini, mulai sekarang hargailah sebuah karya modifikasi orang lain, karena tak semua yang kita sukai itu orang lain sukai, dan tak semua yang orang lain sukai itu juga kita sukai. Intinya kita harus saling menghargai sesama jiwa modifikator bos. Oke boy, sampai di sini dulu untuk video kita saat ini. Jangan lupa klik like jika kamu suka dengan video ini, klik subscribe jika kamu mau. Nah guys, jadi
setiap orang atau setiap negara punya hobi masing-masing, punya karya masing-masing, punya kebiasaan juga masing-masing ya yang berbeda. Tidak bisa disamakan, tidak harus sama juga ya, karena setiap orang, setiap negara, setiap misalnya sesuatu ada perbedaannya ya, tidak harus sama. Nah, itulah mungkin perbedaan ya, modifikasi orang Indonesia kita sama negara tetangga Malaysia ya. Terlihat ya di sana bahwa perbedaannya cukup mendetail juga, mendetail banget, sangat detail. Dari mulai warna, dari mulai penempelan part-part yang ada di motornya juga, yang sangat saya acungi jempol ya, itu pakai gaya Superman, drag balap liar, sangat jauh. Terus kayak di jalan tol ya, emang jalan tol kayaknya itu ada mobil gitu kan, jadi jaraknya panjang. Gak seperti kita kan, di kita ada tempatnya drag, khusus balap road race juga ada gitu. Lebih ke di kita mah aman ya, aman banget. Dan kalau di kita juga dari mulai mesin, mulai part-part yang ada ditempelin di luarnya juga ya, dimodif di luarnya juga, itu sangat mencolok banget ya, sangat mencolok. Jadi terlihat bahwa si motor ini udah kenceng ya, kalau di kita kelihatannya udah kenceng. Dari tampilan biasanya udah terlihat bahwa motor di Indonesia itu, oh yang ini motornya kenceng nih ya, sudah terlihat. Tetapi di negara tetangga ya, di Malaysia itu lebih cenderung ke simple, gak terlihat kenceng ya. Kenapa gak terlihat kenceng? Tampilannya dari mulai cover itu bawaannya ya, orisinil. Paling yang diganti dari pelek, Swiss arm, dalaman mesin ya, gak kelihatan bahwa itu dirobah karena si cover-covernya orisinilan ya. Nah, jadi videonya mungkin segitu aja dulu. Dinantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Stay tune terus di channel Chef Harry ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.